Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, kembali hadir dalam podcast kedua. Bersama saya hari ini sudah ada rekan saya, Mas Ridwan Sumantri. Hai Mas Ridwan. Halo Mbak Reta, selamat siang. Selamat siang. Tetap sehat ya Mas Ridwan. Insya Allah. Iya, Mas Ridwan, kali ini kita mau membahas hal yang sangat menarik ini kali ini Mas Ridwan. Apa judulnya Mas Ridwan podcast kita kali ini? Kita akan membahas mengenai regulasi pemenuhan pekerjaan bagi penyandang disabilitas antara harapan dan juga realitas. Wow, antara harapan dan juga realitas. Menarik ya, Mas Betul. Ridwan. Ya, memang sebenarnya sudah banyak sekali regulasi-regulasi yang mendukung ya, Mas Ridwan, um, Betul. yang ada di Indonesia untuk pemenuhan hak bagi disabilitas, khususnya hak atas pekerjaan yang layak. Betul banget Mbak Reta. Dan Mm-mm. saat ini kita telah mencatat ada banyak kemajuan yang signifikan ya dalam pengakuan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, juga di tingkat ASEAN di mana telah diluncurkannya dokumen rencana aksi bersama nih, yaitu ASEAN Enabling Master Plan 2025 pada tahun 2018. Nah, Mm-mm. selain itu juga pemerintah telah mendorong terpenuhinya hak tenaga kerja disabilitas melalui unit layanan disabilitas mereka. Nah, nanti Mm-mm. kita akan eh, banyak bahas dengan Pak Sohardi kemungkinan ini. Nah, sebagai namun namun juga ada beberapa hal yang kita temukan peraturan yang bertentangan juga dengan peraturan-peraturan di atas tadi. Eh, Pada tahun 2020 yang lalu, masyarakat disabilitas dikejutkan dengan adanya peraturan baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja nih. Kita kerja. Betul, di mana ada beberapa pasal yang eh, semangatnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8. Sebagai contoh, Mm-mm. di pasal 81 pasal 15 dalam Undang-Undang Ciptaker telah mengubah ketentuan pasal 59 ayat 1 itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Norma ini dinilai merugikan penyandang disabilitas karena kategori pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, termasuk ke dalam pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja dalam waktu tertentu atau PKWT. Nah, di pasal tersebut tidak memberikan batasan dan kepastian hukum yang jelas terkait lamanya pekerjaan, begitu Mbak Reta. Oh ya, Tuh, bisa dan ya, Wan. Nanti coba kita dengar lebih jelas lagi dari para betul. narasumber. Nah, secara khusus PPDI juga telah melakukan media monitoring selama Nanti. periode Januari 2020 sampai Mei 2021 tentang pemberitaan ketenagakerjaan tentang tentang pemberitaan ketenagakerjaan disabilitas yang hasilnya dari pemantauan terhadap 20 media online itu ada 29 pemberitaan positif tentang berbagai peluang pekerjaan dan juga respon terhadap kasus diskriminasi yang bergulir, dan juga ada 8 pemberitaan negatif terkait dengan praktik diskriminatif terhadap tenaga disabilitas. Hmm. Contohnya kemarin heboh itu ada kasusnya Ade Maulana yang mereka Iya, iya, iya. dibatalkan CPNS status itu ya, Wan ya. CPNS-nya Mm-mm. oleh BPK Sumatera Barat. Nah, dari keseluruhan media monitoring itu ada beberapa temuan juga yang kami dapatkan, diantaranya masih ada praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dunia kerja, Hmm. adanya juga regulasi yang memperkuat kembali stigma sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law. Nah, terdapat juga persoalan yang apa namanya dengan proses dan substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana prosesnya tidak ada keterlibatan dari penyandang disabilitas dalam penyusunannya. Namun juga ini Mbak Deta ada kabar baiknya. Jadi saat ini tuh ada eh, kabar baik dari BUMN terkait upaya pemenuhan kuota 2% tenaga kerja disabilitas. Jadi dalam setahun terakhir itu ada beberapa BUMN yang menerima eh, tenaga disabilitas, misalkan di PT Permodalan Nasional Madani, dan itu katanya total itu sekitar 178 orang tenaga disabilitas telah direkrut oleh BUMN.
seperti dikutip disampaikan oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Seperti itu Mbak Reta. Kemajuan ya Mas Ridwan ya. Betul. Ya, oleh karena itu nih Mas Ridwan, kali ini kita sudah ada 4 orang pembicara untuk kita membahas sama-sama nih hal-hal yang tadi sudah Mas Ridwan sampaikan. Ada siapa aja kali ini di podcast kita pembicara yang sudah hadir Mas Ridwan? Ya Mbak Reta, kita sudah kehadiran yang tamu istimewa ini. Ada Mas Fajri Samsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK. Halo, selamat sore Mas Fajri. Halo Mbak Reta, halo Ya, Mas Ridwan, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Pak Samsudin Sar, Sekretaris Jenderal PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Halo Pak Sam, selamat sore Pak Sam. Selamat sore Reta, selamat sore Ridwan. Salam sehat selalu. Amin. Nah ini Mbak Reta, Ibu Mira M. Hanartani, beliau tuh sangat support kegiatan kita, beliau dari Apindo. Selamat siang Bu Mira. Selamat siang Mbak Meta, Mbak Reta, sorry. Bu Mira, selamat siang Bapak Ibu di sini. Ya rajin ya Pak. Dan Gak berani saya nolak undangannya dari teman-teman Pak Gufron. iya, terima kasih banyak Ibu. Dan terakhir Mbak Reta ada Bapak Soehardi, beliau pimpinan unit air disabilitas Kemenaker. Selamat sore Pak Soehardi. Selamat sore Pak Ridwan, Mbak Reta, Kehormatan dan sekali. Bu Ratna juga, Bapak Ibu semuanya, terutama Mas Fajri. Mas Fajri lama nggak ketemu nih. Iya Pak Ardi, apa kabar? Iya, ya. Selamat sore semuanya, salam sehat. Monggo-monggo silakan, ayo kita lanjut. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Mas Ridwan dalam pembukaan bahwa sudah banyak nih peraturan-peraturan regulasi yang mendorong peningkatan atau perlindungan dan pemenuhan dan penghormatan hak bagi disabilitas khususnya dalam dunia kerja. Nah, kami mau bertanya bagaimana dalam pengamatan Bapak Ibu implementasi regulasi-regulasi tersebut. Dan bagaimana tadi juga kan sudah dikatakan sebelumnya bahwa ada undang-undang yang sifatnya sedikit bertentangan gitu dengan undang-undang yang sudah ada, regulasi yang sudah ada. Nah, bagaimana undang-undang Omnibus Law atau Ciptaker ini berdampak pada pemenuhan kuota atas pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas? Mungkin kita bisa dengar dulu dari Mas Fajri kali ya, Ridwan. Silakan Mas Fajri. Oke, saya dulu ya. Ya, Mas. Terima kasih Mbak Reta, Mas Ridwan. Mungkin saya singkat di awal ya. Tadi kan merespon pertanyaan Mbak Reta terkait dengan gimana nih regulasi gitu ya terkait jaminan implementasi dari Undang-Undang 8 2016, terutama dalam hak pekerjaan ya. Nah itu yang pertama. Nah, menurut saya memang di beberapa bulan terakhir, mungkin 1 tahun terakhir lah ya, jadi katakan progresnya cepat ya. Progresnya ngebut lah kira-kira gitu ya. Setelah progres di awal pasca 2016 memang mungkin adaptasi dulu gitu ya, perkenalan dengan isunya, lalu kemudian mencari banyak informasi terkait dengan pasal-pasal ketenagakerjaan di Undang-Undang 8 2016, dan memang terlihat di 1 tahun terakhir progresnya cukup cepat. Kalau saya mencatat selain PP 60 tahun 2020 itu yang khusus terkait unit pelayanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan, saya juga menemukan ada 2 peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 2020 dan nomor 3 tahun 2021 ya. Nah mungkin nanti bisa dilengkapi apabila ada yang luput dari 2 permenaker itu. Saya melihat ini satu kemajuan yang baik dan ULD menjadi atau unit layanan disabilitas menjadi sebuah harapan baru ya. Menjadi garda terdepan begitu untuk kemudian mengaitkan atau menghubungkan ya kepentingan penyandang disabilitas dengan kepentingan pemberi kerja sehingga bisa saling bersinergi. Saya yakin memang semua pihak ingin yang terbaik, tapi masing-masing pihak juga punya kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu dibutuhkan satu fasilitator atau mungkin bahkan mediator gitu ya, untuk menghubungkan 2 kepentingan itu
sehingga bisa mendapatkan manfaat bersama, kira-kira gitu. Walaupun memang bukan tanpa tantangan ya, tantangannya juga terlihat karena harapan yang besar tentu tantangannya juga besar, kira-kira begitu. Harapan dari teman-teman disabilitas, terutama yang sebelumnya sangat tidak akses terhadap pekerjaan, begitu, punya harapan besar terhadap unit layanan disabilitas ini. Dan memang kalau saya perhatikan dari 3 regulasi itu yang paling mencolok tantangannya adalah bagaimana peran dari organisasi penyandang disabilitas, kalau saya boleh menilai, tidak terlalu menonjol di 3 peraturan itu. Jadi saya harap ini hanya sebatas di regulasi ya, tapi di pelaksanaan bisa jauh lebih baik. Tapi yang pasti ruang untuk organisasi penyandang disabilitas berkontribusi, saya pikir belum banyak dijamin oleh 3 regulasi ini, sehingga dalam implementasi harus diperhatikan hal tersebut. Nah, yang kedua terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, memang ini undang-undang yang sempat mendapat banyak kritik bahkan sampai hari ini. Salah satunya di isu disabilitas. Kalau di isu tenaga kerja, kalau saya selalu bilang ini kebijakan melawan arus ya, kalau untuk isu disabilitas gitu. Kenapa? Karena progres yang baik yang tadi saya ceritakan di 1 tahun terakhir, saya pikir harus ternodai begitu ya. Ada beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang memang patut disayangkan. Tadi Mas Ridwan sudah menyebutkan beberapa di antaranya. Saya ingin menegaskan beberapa hal lagi, misalkan selama ini memang ketika ada seorang pekerja yang disabilitas di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, ketika seorang tenaga kerja itu mendapatkan berada dalam kondisi disabilitas begitu karena kondisi kerja, bola atau kemudian poin untuk lepas dari pekerjaannya, bolanya ada di si pekerja, sehingga dia mengajukan pengunduran diri begitu dengan alasan itu. Tapi kalau di Undang Cipta Kerja, pasal yang melindungi itu dihapus di pasal 172, itu dihilangkan ya, dihapus di Undang Ketenagakerjaan oleh Undang Cipta Kerja, sehingga bolanya itu sekarang berpindah ke pemberi kerja. Jadi ketika ada tenaga kerjanya atau pegawainya begitu yang mengalami disabilitas selama 12 bulan begitu kecelakaan kerja, ini bisa menjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Nah, padahal sebelumnya itu bolanya tuh ada di pekerja, apakah dia mau mengundurkan diri atau tidak. Kalaupun mau mengundurkan diri, dia dapat uang pesangon lah kira-kira begitu, dan itu pun dijamin oleh undang-undang. Nah, sekarang bolanya terbalik, pemberi kerja punya bola untuk kemudian menggunakan kondisi itu sebagai alasan pemberhentian. Nah, di lain sisi, Undang-Undang Disabilitas sebenarnya memperkenalkan yang namanya program kembali bekerja. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memperkenalkan hal itu. Jadi pilihannya hanya take it or leave it gitu ya. Iya, betul. Langsung diputus gitu kira-kira. Nah, tapi sebenarnya ada upaya untuk program kembali bekerja yang seharusnya diupayakan. Nah, ini tidak dimasukkan gitu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya pikir itu poin utama dalam level Undang-Undang Cipta Kerja. Selain juga mungkin kritik yang lain adalah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tidak berhasil menjawab di bidang wirausaha ya. Kalau kita tahu kan sebenarnya pekerjaan itu bukan hanya bekerja di orang lain, tetapi wirausaha bahkan menjadi andalan gitu ya bagi teman-teman disabilitas untuk bekerja gitu di wirausaha. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja tidak berhasil menjawab kegelisahan yang selama ini terjadi, misalkan seperti mereduksi stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, lalu hambatan yang selama ini dialami oleh pedagang atau kemudian wirausaha disabilitas kan sebenarnya aksesibilitas ya. Nah, ini juga nggak berhasil secara maksimal dijawab oleh undang-undang tersebut. Tapi itu bagian dari proses dan bagian dari regulasi. Saya pikir sekarang harus dievaluasi apa yang kurang dan terus melaju ke depan, kira-kira begitu. Mungkin itu Mbak Reta, Mas Reta. Ya, baik. Terima kasih Mas Fajri. Memang ini adalah suatu tantangan yang cukup besar ya bagi masyarakat disabilitas, organisasi disabilitas dalam hal ini untuk lebih lagi mendorong pemerintah supaya agar memahami gitu ya, dan semua pihak, mungkin bukan cuma hanya pemerintah ya. Nah, saya mau tanya juga hal yang sama nih Pak Sam, sebagai organisasi penyandang disabilitas di Indonesia, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, saya percaya PPDI sudah melakukan banyak hal
untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas bagi penyandang disabilitas. Bagaimana tanggapan PPDI mengenai hal tersebut, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Reta. Memang sudah banyak upaya baik dari pemerintah untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya hak-hak pekerja yang layak. Namun sayangnya peraturan-peraturan tersebut belum terimplementasi dengan baik, sehingga masih banyak pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, yang belum memahami isi peraturan tersebut. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan peraturan-peraturan di lapangan. Nah, itu hal-hal ini seperti ini sering terdapat di lapangan, kita lihat kan ya. Kemudian juga Mbak Reta mengenai Undang-Undang Omnibus Law Tenaga Kerja ini, ya itu juga seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Fajri tadi. Ini peraturan ini sangat mengecewakan kami masyarakat disabilitas. Karena seperti yang telah disampaikan tadi sebelumnya oleh Mas Ridwan, Mbak Fajri, bahwasanya undang-undang beberapa pasal yang tidak sesuai dengan regulasi perlindungan hak bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga dalam peraturan ini masih mempergunakan terminologi cacat. Nah, yang ini sangat dampak kepada pemberian stigma kembali kepada penyandang disabilitas. Karena apa? Nanti mereka menganggap bahwasanya dengan kata cacat tadi, disabilitas tadi, itu sebagai belas kasihan kembali. Ya, padahal sekarang ini sudah beda. Ya. Itu Mbak Reta sementara. Baik, terima kasih Pak Sam, betul ya. Memang terminologi atau penyebutan itu adalah sangat penting gitu ya. Di situ letaknya kita bisa melihat apakah masyarakat memberi kepercayaan bagi teman-teman disabilitas atau tidak memberikan kesempatan atau kesetaraan. Boleh saya mendengar dari Ibu Mira? Bu Mira, silakan. Terima kasih, selamat siang dan tersenang bisa diundang dan ketemu lagi dengan teman-teman yang rasanya kita sering sekali ya berinteraksi. Alhamdulillah. Saya mewakili organisasi pemberi kerja mendengarkan tadi apa yang disampaikan Bapak Ibu, ada teman-teman semua sekalian bahwa ternyata peraturan-peraturan yang sudah sebegitu bagusnya ya, sebetulnya ya sudah bagus sekali, tapi tampaknya implementasinya tidak sesuai dengan harapan. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau memang ternyata dirasakan seperti itu kenyataannya. Namun dalam kita ini semua berproses dan dari APindo itu terus mengupayakan kepada anggota-anggotanya di seluruh Indonesia untuk terus bisa taat atau melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga bisa memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Nah, tadi disampaikan mengenai masalah-masalah bahwa kenapa ada, terutama dari Pak Gufron ya, bukan Pak Gufron, tapi mungkin Pak Ridwan ya, mengatakan bahwa kenapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Ciptaker ternyata tidak kondusif ya bagi teman-teman penyandang disabilitas dalam konteks dunia kerja ini. Sebetulnya kalau yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi tentang pasal-pasal yang mengenai pasal PKWT itu kan memang sebetulnya tidak ada sama sekali ya menyinggung atau mengkhususkan bahwa ini nanti teman-teman karena PKWT boleh ya, itu boleh ada waktunya dan ada juga yang waktunya tidak ada sesuai kesepakatannya gitu. Nah di sini sebetulnya kami sih tidak bisa, mohon maaf, belum bisa melihat bahwa ini mengurangi hak dari teman-teman penyandang disabilitas untuk masuk dunia kerja. Sebetulnya kan begini, dari aspek dunia usaha tidak melihat tidak melihat itu disabel atau tidak.
sebetulnya. Yang penting kan kompetensi sebetulnya. Itu panunya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang juga penting menurut hemat saya itu bagaimana ini negara, semua stakeholder itu mengupayakan supaya teman-teman penyandang disabilitas ini bisa memenuhi kompetensi itu yang diharapkan di dalam dunia kerja. Karena tadi disampaikan jangan sampai tadi kan yang terakhir Pak Samsudin itu dengan istilah itu jadi jangan cuma belas kasihan saja. Nah, kita kan sudah berubah ini kita, visi kita atau orientasi kita tidak lagi kepada charity lagi ya, tapi kita bagaimana itu teman-teman penyandang disabilitas itu bekerja secara produktif juga gitu. Nah, ini yang harus kita kunci, bagaimana teman-teman penyandang disabilitas itu bisa produktif. Inilah harus dimulai dari pembentukan tenaga kerja atau SDM yang produktif. Terlepas dia disabel atau tidak, itu bukan isunya gitu. Nah, artinya masih banyak yang harus kita beresin ya di dalam konteks penyediaan SDM-nya. Bagaimana BLK ini ya yang diharapkan bisa memenuhi keterampilan teman-teman penyandang disabilitas, tapi betul-betul dia secara inklusif. Inklusif itu bukan cuma inklusif kita sudah punya loh hanya untuk untuk kursi roda ya, udah punya loh segala untuk supaya orang tidak ya fasilitas, tetapi bukan itu sebetulnya. Yang lebih jauh lagi adalah bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ketika dia mengikuti pelatihan itu juga bisa sesuai dengan standar kompetensi, kan seperti itu sebetulnya. Nah, itu yang masih PR kita yang PR yang besar sekali sebetulnya gitu, karena kita harus membuat ya pelatihan ini juga ada aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya orang yang tidak disabel bisa melakukan sesuatu pekerjaan mengelas, nah orang-orang teman-teman penyandang disabilitas juga misalnya dia berminat dan berbakat dia bisa juga seperti itu. Nah, bagaimana dia juga supaya bisa sama-sama mengaksesibilitasnya itu sama gitu loh. Itu yang harusnya difikirkan oleh balai latihan kerja. Jadi alat bantu bagi teman-teman yang supaya mereka bisa tanda petik ya sejajar dengan teman-teman yang tidak disabel ketika mengikuti pelatihan. Jadi memang banyak sekali yang kita harus lakukan. Nah, untuk di hulunya di hilirnya, kami ini kan dunia usaha di hilir. Di hilirnya bagaimana kita juga bagaimana memenuhi aturan yang 1% itu. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika kami melakukan upaya-upaya sosialisasi, pelatihan-pelatihan, itu luar biasa loh teman-teman dunia usaha itu, mereka betul-betul ingin berpartisipasi gitu loh, tetapi kadang mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itulah makanya juga kami mengikuti ada sesuatu semacam guidance guidebook bagaimana memenuhi aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas dunia kerja dengan secara sederhana. Kita kan bayangin ya, kalau untuk teman-teman penyandang disabilitas itu terus kayaknya semua mahal gitu ya, mahal kan gitu. Tapi ada hal-hal yang sederhana sebetulnya. Tapi percayalah bahwa teman-teman di dunia usaha itu betul-betul sebetulnya sangat responsif dengan ini. Nah, cuman kami mengharapkan itu bantuan tanda petik ya, bantuan dari teman-teman kementerian. Ketika aturan kita kan ada pendampingan, terus kemudian ada ULD, terus bagaimana nih hubungan dunia pengusaha dengan ULD ini juga bagaimana teman-teman yang ditanyakan pertama kali kalau kita sosialisasi suka tanya, Bu, kalau begitu di mana sebetulnya kami bisa mendapatkan tenaga penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, itu sebetulnya pertama kali yang ditanya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini kita walaupun memang agak kita terseok-seok begini, tapi kita
insya Allah kita menuju ke arah yang sama semuanya, asal semua kita bergandengan tangan supaya kita untuk mewujudkan semangat untuk tempat kerja yang inklusif. Sementara itu Mbak. Wow, terima kasih. Senang ya Ridwan kita mendengar bahwa ternyata dunia usaha juga sangat berupaya gitu ya untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Terima kasih jawabannya Ibu. Kami sungguh senang mendengarnya bahwa ternyata memang ada upaya dari dunia usaha, sekalipun seperti tadi Ibu katakan bahwa memang masih butuh banyak hal yang kita kerjakan, upaya lebih lagi yang kita kerjakan bersama. Dengan pertanyaan yang sama nih, Mbak Suhardi, bolehkah kami dijelaskan menurut Bapak bagaimana dampak dari peraturan-peraturan yang sudah ada, bagaimana implementasinya, dan juga dampak dari Undang-Undang Omnibus Law ini sendiri terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Reta, Mas Ridwan, dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya sungguh senang setiap mendengarkan kupasan terutama dari Ibu Mira, kemudian Mas Fajri, terutama kalau kita melihat dari sisi ulasan mengenai regulasi, dan tentunya semua proses penyusunannya itulah yang menjadi selama ini menjadi concern dari teman-teman, entah itu dari pemerhati seperti juga Pak Samsudin dan teman yang lain, kemudian dengan teman-teman Pokja, termasuk juga tentu dari kacamata dari teman-teman dunia usaha. Menyinggung kembali coba dari ulasan singgungan dari dua isu besar Mas Ridwan tadi. Satu yang tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian yang isu yang cukup hangat ataupun selama hampir 1 tahun ya lebih menyita perhatian di dunia ketenagakerjaan, yaitu tentang Mas Ade Bahagi, kemudian Ade Maulana dan Mas Bahagi ya kemarin ya. Tentunya dua isu itu sekali lagi kalau saya memandangnya adalah ada satu porsi besar bahwa di sana yang namanya awareness rising itu khususnya dua-duanya ini khususnya di pemangku kebijakan ini justru menjadi titik lemah. Tentunya menjadi titik lemah. Entahlah, itu akhirnya menggambarkan ketika proses kita tidak tahu. Mungkin malah justru seperti teman-teman dunia usaha atau teman-teman dengan Bu Mira mungkin sempat mengikuti kecepatan dan padatnya penyusunan Omnibus Law waktu itu ya Bu ya. Ternyata satu sisi yang lemah ataupun tidak apakah bisa dalam tidak sampai bisa sampaikan tidak aware dengan isu disabilitas itu ada beberapa tadi poin-poin yang ternyata justru malah kalau Pak Samsudin kembali melukai teman-teman penyandang disabilitas. Ya, tentu saya yakin ini bukan sebuah kesengajaan. Memang tentu terlepas kita tidak bisa berbicara bahwa itu tidak bisa karena ini adalah sebuah perangkat hukum yang akan menjadi dasar implementasi selanjutnya ya. Tentu nanti kalau bagi saya juga ada beberapa perhatian yang mungkin bisa kita gali lebih dalam, kita kembangkan. Namun tentu di sisi lain teman-teman dari Pokja ataupun dari teman-teman penyandang disabilitas, pemerhati dan lain-lainnya tentu justru saya pribadi mendukung untuk terus menggali dan bagaimana mengantisipasi dari
luka yang sudah ternyata masih timbul dari UU Cipta Kerja ini. Tetapi secara sisi lain, regulasi lain, di sisi lain, tentunya kita bisa punya harapan bahwa apa yang seperti tadi dikupas Pak Mas Fajri dari beberapa regulasi baru, tentunya ini menjadi gambaran semangat dan komitmen. Meskipun sekali lagi memang masih memerlukan juga dukungan dari semuanya, dan tentunya dalam kawalan teman-teman dari Pokja. Satu contoh seperti peraturan pemerintah nomor 60 2020. Saya menyimak terakhir kali review dari teman-teman Pokja, terutama juga tentu Mas Fajri itu juga terlibat di sana, dan Mbak Lani ataupun dan teman-teman yang lain, bahwa peraturan pemerintah nomor 60 ini memang masih sangat berkutat kepada mungkin kelembagaannya ataupun mungkin implementasinya yang bisa dikatakan apakah memang belum dalam ataupun belum detail, belum implementatif sampai ke akar rumput yang paling bawah. Tentunya kita bisa nanti ke depannya juga berpendapat, berinteraksi, dan tentunya bisa menggali yang lebih dalam. Selanjutnya mungkin saya ingin mengupas sedikit tentang peraturan pemerintah 60 2020. Khususnya Mbak Reta, Mas Ridwan, sebenarnya istilah ini tidak bisa dikatakan saya berasal dari unit layanan disabilitas. Unit disabilitas Kementerian sendiri, khususnya di Indra Bina Pintar dan PKK, pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja itu menjadi unit pembina, termasuk di sana adalah membantu mengawal penyusunan regulasi implementasi dari peraturan pemerintah ini. Nah, ketika peraturan ini mengamanahkan memang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebenarnya ini nanti implementasinya adalah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh teman-teman dinas yang membidangi ketenagakerjaan, baik di provinsi, kabupaten, ataupun kota. Jadi tidak di pusat. Dan kami pun sebenarnya di pusat pun tidak ada unit layanan disabilitas itu. Jadi kami berusaha untuk menyusun implementasi bagaimana hal ini nanti sampai ke tentunya adalah garda terdepan dari pemenuhan pelayanan ketenagakerjaan, khususnya ketenagakerjaan inklusi bagi disabilitas. Ini tentunya kita harapkan bisa terwadahi ataupun mendapat wahana yang paling mendekati dengan akar rumput, khususnya penyandang disabilitas khusus sendiri ada di kabupaten dan kota. Nah, ternyata Bapak Ibu, isu besarnya kembali ada kepekaan bahwa ada PR besar di sana yang namanya memberikan pemahaman tentang inklusi, khususnya ketenagakerjaan yang inklusi. Ini ternyata tidak hanya kepada semuanya ya, kepada khususnya bukan hanya kepada sisi ketenagakerjaan saja. Bahkan kami memandang ini kepada pemangku kebijakan, termasuk di bidang perencanaan daerah, penganggaran daerah, kemudian kepegawaian daerah. Ini tentunya yang membantu nanti menyiapkan
SDM untuk memberikan layanan antar kerja yang inklusi ini tentu ternyata masih menjadi tantangan yang sangat besar. Nah ini kalau kita tarik kembali, mudah-mudahan teman-teman setuju dan Bapak Ibu juga bisa menarik hubungan yang sangat erat ketika dua kasus tentang tadi yang Mas Ridwan sebut tadi tentang Mas Ade Maulana dan Mbah Heki tadi kemarin itu tentu ada kontribusi bahwa di sana bagaimana sih memahami ketenagakerjaan inklusi itu dari sisi pemangku kebijakan ya, artinya yang di pemerintahan daerah khususnya baik itu badan yang mengurusi ketenagakerjaan ataupun penerimaan rekrutmen ataupun apa dari mulai menyiapkan regulasi ataupun langkah-langkah bagaimana rekrutmen, bagaimana seleksi, bagaimana syarat-syaratnya, baik yang itu bisa aksesibel dari semua secara fisik maupun non fisik bagi semua ragam disabilitas. Itulah yang slip-slip ataupun kelemahan-kelemahan di titik-titik inilah sepertinya menurut saya yang bisa mengelahirkan dua masalah besar seperti yang pada rekrutmen Mas Ade Maulana maupun Mas Bayhaqi itu. Nah, disinilah kalau saya kembali ke unit layanan disabilitas, tentu kami saat ini berprioritas untuk memberikan diseminasi hal ini dulu ke pemerintah daerah. Untuk itulah kami kebetulan waktu penyusunan permennya, kemudian beberapa peraturan menteri itu kami didukung sangat erat baik dari beberapa teman pemerhati, meskipun memang mungkin tidak semuanya Mas Fajri, memang kami tapi paling tidak ada dari teman-teman Pak Gufron, kemudian Cak Fu juga banyak memberikan masukan yang sangat konstruktif dari sehingga lahirnya dua permen itu, sehingga memberi kami bagaimana sih memprioritaskan ini bisa menjadi nantinya ke depan bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Karena dari situlah nanti kita memang akan bermula. Kemudian kalau kita kembali ke raising awareness-nya, sebenarnya kita teringat ketika kita banyak mendapatkan interaksi lah dengan teman-teman dari dunia usaha khususnya di Apindo, kemudian di asosiasi yang lain khususnya di sana ada juga Bu Mira, juga teringat juga 2 kali sesi ketika Bu Mira sempat berinteraksi dengan Ibu Dirjen PHI ataupun apa di sana waktu itu launchingnya juga. Tentu ini menjadi tantangan bahwa sesuai dengan PP 70 2019 di RIPD itu ternyata kita masih mempunyai PR banyak. Bagaimana menyusun modul pelatihan, sensitivitas, kemudian penyediaan akomodasi, kemudian meningkatkan jumlah nanti kedepannya itu juga kementerian dan lembaga yang lain untuk menerapkan hal-hal ini. Ini yang tentu akan menjadi tantangan yang akan lebih luas lagi ke depannya. Mungkin tambahan yang terakhir adalah kami ke depannya tentu akan tetap memperluas ini juga tentang bagaimana implementasi nanti dari peraturan pemerintah nomor 60 2020 ini oleh pemerintah daerah. Kita akan berikan percepatan ataupun apakah nanti skemanya tentu kita tidak
tidak menutup kemungkinan nanti dari teman-teman KL lain akan membantu berkolaborasi bekerjasama dengan ini dari Kementerian Menko PMK dan Bappenas ternyata juga banyak sekali memberikan panduan maupun rencana-rencana aksi yang sangat integratif sebenarnya. Nah, tentu ini kita menunggu ini juga. Mudah-mudahan nanti dari sisi ketenagakerjaan inklusi ini teman-teman dari dinas baik di provinsi, kabupaten maupun kota akan semakin memperluas pemahaman, artinya kita kedepannya juga mengurangi stigma yang sudah ada dan sebaiknya ini tadi salah satu fungsi dari unit layanan disabilitas, tugasnya adalah menyatukan. Selain dengan link and pelatihan, juga tadi ada pertanyaan dari Bu Mira tadi. Ketika mendekatkan supply and demand dengan pendampingan, nah ini yang tentunya nanti dari di kabupaten maupun kota itu dunia usaha harusnya nanti teman-teman ULD bisa membuat jejaring yang lebih kuat lagi antara sisi pelatihan, penyedia supply tenaga kerja dengan dunia usahanya sendiri. Berbagai asosiasi tentunya terbuka untuk kita buka jejaring di sana. Baik itu mau perhotelan, mau Apindo dengan yang lain, mungkin asosiasi perusahaan yang berbagai sektor tersebut. Mungkin itu dulu sedikit komentar dari saya. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi masukan juga dari teman-teman dan ulasan-ulasan yang lebih lagi. Terima kasih Mbak Reta, Mas Ridwan, silakan. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Wow, penjelasannya sangat komprehensif ya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang beralih ke pertanyaan khusus nih. Saya mau bertanya dulu kepada Pak Sam di PPD, dari Sekjen PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Pak Sam, tadi kita udah banyak mendengar bahwa ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan ya, pembatalan CPNS gitu ya, di BPK baru-baru ini gitu. Nah, gimana sih Pak tanggapan atau pandangan PPDI terhadap ke kasus-kasus ini? Kami sebagai salah satu organisasi memperjuangkan wujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas Indonesia. Seharusnya kejadian seperti itu tidak boleh terjadi. Ya, Pak. Karena jelas itu melanggar dari Undang-Undang Disabilitas, bahwa setiap lembaga atau perusahaan wajib memperkerjakan penyandang disabilitas. Dan ada pemberian kotanya juga. Karena apa? Kalau swasta itu 1%, BUMN dan lain-lain itu 2%. Nah ini, dan peraturan bahwa seorang tidak boleh ditolak atau digugurkan lamarannya karena alasan disabilitas. Nah untuk pasal seperti ini tuh Mas Fajri yang lebih tahu tuh, ya, bisa Mas Fajri nanti menjelaskannya. Karena saya tuh kurang hafal sekali. Nah, yang penting kita harapkan setiap lembaga pemerintah, swasta, maupun badan usaha milik negara harus memahami bahwa ada peraturan-peraturan yang telah memberikan perlindungan agar penyandang disabilitas tetap dapat bekerja dengan layak. Betul. Nah, itu Mbak Reta seperti ini. Baik, Pak. Lalu apa saja nih yang sudah PPDI lakukan, Pak? Untuk mengadvokasi agar terpenuhinya kuota 1% atau 2% gitu bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. PPDI udah bikin apa nih Pak? Ya, ini kita juga ada mengadakan bagi teman-teman disabilitas, tidak ada cara lain, harus meningkatkan kemampuannya, membekali diri untuk mendapat keterampilan-keterampilan yang seperti dikatakan Ibu tadi, Bu Mira tadi. Nah itu. Dan bagi perusahaan, beri peluang kepada teman-teman disabilitas untuk bekerja, berkarya, agar mereka dapat membuktikan bahwa mereka bisa bekerja.
Nah, itu kita advokasi kepada teman-teman kita, baik itu lembaga maupun perorangan. Kemudian juga kita PPDI baru-baru ini tahun-tahun kemarin tuh kita juga mengadakan FGD dengan perwakilan DPO, SGO, kementerian lembaga kita ikut sertakan dan perusahaan-perusahaan dalam mengadvokasi ketenaga kerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terkait dengan pemenuhan hak atas pekerjaan inklusi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, itu sementara Mbak Reta. Oke, baik. Terima kasih Pak Sam. Itu Ridwan, jawaban dari PPDI. Mungkin pertanyaan khusus selanjutnya bisa dipandu oleh Ridwan, silakan. Oke, Mbak Rita, makasih. Saya ingin ke Mas Fajri nih. Mas Praji, dalam pengamatan PSHK nih, dikaitkan dengan ULD, unitnya disabilitas, sebetulnya bagaimana pemenuhan kuota atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas saat ini? Apakah ada kemajuan signifikan bagaimana? Menurut Mas Praji gimana? Ya, terkait kuota memang di satu sisi itu menjadi satu hal yang tangible ya, satu hal yang terukur gitu. Pencapaian penyerapan kerja bagi disabilitas ya. Itu satu sisi. Lalu sisi lain, kalau pertanyaan adalah bagaimana gitu ya, sejauh ini saya melihat memang upayanya atau upaya dari berbagai pihaknya terlihat sangat mulai tinggi gitu ya, mulai punya concern. Ketika Undang-Undang 8 2016 itu hadir sebelum ketika dibentuk begitu ya, di awal concern masing-masing pihak ini bahkan sangat lemah gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa akui, kita harus nilai, kita harus apresiasi bahwa pihak-pihak terkait ini udah punya concern yang sangat tinggi terkait dengan bagaimana bisa bersama-sama mendorong, mendukung penyandang disabilitas untuk masuk dalam bursa kerja gitu, untuk masuk dalam angkatan kerja untuk bekerja di sebuah pekerjaan begitu. Nah, tapi kemudian ketika bicara angka, berapa sih sebenarnya kenaikannya gitu ya? Sudah berapa banyak sebenarnya penyandang disabilitas yang sudah bekerja? Nah, ini sebenarnya masih misteri kalau buat saya. Gitu ya, masih misteri dalam artian angka realnya itu belum pernah tersebut begitu ya oleh pihak-pihak terkait. Yang ada tuh data statistik memang. Data statistik jelas belum bisa jadi dasar ya apakah ada kenaikan atau tidak. Nah, itu juga yang sebenarnya harus menjadi salah satu tugas awal ya di lembaran awal dari ULD misalkan begitu, untuk kemudian bisa menghadirkan data baseline. Sebenarnya di wilayahnya, karena tadi Pak Hardi menyatakan bahwa ULD ini akan berpusat di daerah. Jadi di masing-masing wilayah itu yang udah bekerja itu berapa banyak sebenarnya penyandang disabilitas. Nah, tentu bukan hanya tentu punya konteks sendiri gitu ya. Yang 1% itu kan bekerja di swasta gitu, yang 2% itu di BUMN dan di pemerintah, dan saya pikir hitungannya harus dibedakan agar masing-masing punya capaiannya sendiri. Jadi di masing-masing wilayah, di daerah per daerah begitu udah berapa banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sebuah perusahaan kah atau yayasan kah begitu ya. Nah, itu data baseline-nya saya pikir ketika Permen Nakernya sudah hadir di 2021, langkah pertama harusnya diawali dengan berapa sebenarnya datanya begitu, sehingga nanti nih tahun depan nih kita jadi bisa tahu, oh ini naik, oh ini turun, kira-kira gitu ya. Dan kira-kira 1% itu akan dicapai tahun berapa? Itu pertanyaan besar, karena memang pemenuhan kuota 1% itu tidak harus hari ini disebutkan besok tercapai, tetapi setidaknya pemerintah tahu gitu, oh 2030 1% ini kita akan capai. Nah, kalau sudah ada batasan waktu, kita sama-sama bisa menghitung, oh kalau 2030 1%, kalau hari ini masih 0,2% misalkan ya, oh kita masih butuh 0,8% lagi. Oh tahun depan berarti naik 0,1 deh. Tahun depan 0,2, sehingga kemudian di satu tahun tertentu sudah bisa mencapai 1%. Saya pikir ini indikator yang clear ya, indikator yang jelas gitu untuk kemudian bisa menilai apakah pasal 53 ya ayat 1 dan ayat 2 itu sebenarnya tercapai atau enggak. Nah, hitungan yang sama juga harusnya ada di level PNS ya, level pegawai negeri sipil dan BUMN gitu.
karena kuotanya kan berbeda ya 2%, sehingga faktor upaya untuk mencapai angka itu saya pikir jadi target yang harus jadi sama-sama perhatian bersama kira-kira. Itu maksudnya. Mas Fajri, apakah melihat semangat yang sama nih antara pemerintah dan swasta dalam hal pemenuhan kuota ini? Ya, saya melihat tadi yang disampaikan Bu Mira juga sebenarnya di 1-2 tahun terakhir interaksi saya dengan beberapa pemberi kerja gitu ya, semangatnya sama. Di mana keinginan ketika sudah tahu ya, karena sebelumnya fasenya belum tahu, sudah tahu, muncul semangat, muncul keinginan untuk berkontribusi, mendukung begitu. Tetapi melihat sarana hukumnya, melihat pemahaman alur untuk ikut berkontribusinya, karena kan kita tahu sendiri pemberi kerja tentu pola pikir yang harus dipakai adalah harus dihitung, tentu harus melalui perencanaan yang ketat begitu ya, dan itu memang alur yang harus dilalui. Saya pikir apa yang dilakukan 2-3 tahun terakhir atau 1-2 tahun terakhir itu kita mulai membuat alurnya, peraturan Permenaker, dan akhirnya disambutkan oleh pemerintah dengan membentuk berbagai regulasi. Sekarang tinggal bagaimana regulasi-regulasi itu dijalankan dengan takaran atau dengan bisa dikatakan target-target yang jelas gitu. Salah satunya tadi saya sebutkan, gimana mencapai 1% dan gimana mencapai 2%. Berapa tahun berapa kuota itu akan tercapai, tahun depan kita akan naik ke angka berapa dan lain-lain. Gitu. Oke, makasih Mas Fajri. Nah, ini tadi sempat singgung mengenai peraturan yang bertentangan ya dengan penghormatan dan pelindungan hak disabilitas dalam hal Omnibus Law. Boleh Mas Fajri eksplor sedikit nggak? Tadi sempat disinggung kan? Karena kan seperti Ibu Mira sampaikan bahwa sebetulnya tidak ada hal yang mengganggu buat disabilitas. Boleh eksplor sedikit nggak Mas Fajri? Apa saja yang membuat teman-teman merasa Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sedikit bertentangan dengan Undang-Undang berlaku? Ya, kalau masuk lagi ke terkait Undang-Undang Cipta Kerja, memang pertama jelas respon atau reaksi dari teman-teman disabilitas bukan hanya di isu ketenagakerjaan sebenarnya. Kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja nih, unik undang-undang ini adalah dia nggak bahas satu isu aja, dia banyak sekali yang diatur di sana, sehingga pro kontranya tuh selalu ada. Kenapa? Karena di sisi satu bagus, di sisi lain ada kritik. Kira-kira gitu terus masing-masing bidang punya pandangannya masing-masing, kira-kira begitu. Nah, pertama yang harus dipahami adalah reaksi ini adalah reaksi ketika dalam proses teman-teman disabilitas ini hampir tidak dilibatkan gitu ya. Bahkan ketika melihat istilah-istilah yang digunakan itu sudah kelihatan bahwa sensitivitas terhadap isu disabilitasnya sangat kurang, kira-kira gitu. Nah, khusus untuk isu ketenagakerjaan memang kita harus bedakan ada dua isu yang memang menjadi kritik secara global dalam artian nggak spesifik untuk penyandang disabilitas. Ada yang sebenarnya kritiknya adalah khusus karena konteksnya adalah disabilitas. Nah, tadi memang terkait bagaimana terkait PKWT, terkait dengan isu cuti gitu ya. Nah, itu sebenarnya isu global. Nah, saya ingin masuk sebenarnya ke isu yang spesifik. Ini ada kepentingan disabilitas sangat kuat di sini. Nah, tadi yang saya sebutkan bagaimana saat ini pasca Undang-Undang Cipta Kerja perlindungan hak terhadap pekerja penyandang disabilitas yang sudah bekerja itu menurut saya berkurang gitu ya. Yang tadinya kondisi disabilitas itu dia dilindungi untuk tidak secara sepihak diputus hubungan kerjanya begitu, karena ketika sudah disabilitas 12 bulan begitu punya jangka waktu yang opsinya adalah antara dia mengundurkan diri atau memang tetap bekerja gitu. Sedangkan kalau sekarang dibalik, bolanya ada di pemberi kerja. Jadi kondisi disabilitas setelah melewati 12 bulan dan tidak bisa bekerja itu tidak bekerja itu menjadi salah satu alasan bagi pemberi kerja untuk bisa memutus hubungan kerja. Level pelindungannya jadi turun menurut saya. Jadinya akhirnya yang selama ini pasal yang melindungi teman-teman disabilitas punya bargaining position karena pasalnya emang melindungi gitu ya para pegawai penyandang disabilitas, sekarang sudah tidak ada lagi pasal itu dan akhirnya walaupun masih potensi, kita belum tahu situasi di lapangannya seperti apa, tapi akhirnya level of pelindungannya menjadi lebih rendah.
Gitu. Oke, baik Mas Fajri, terima kasih. Nah, kira-kira apa yang bisa PSHK sarankan nih bagi OPD dan pemangku kepentingan lainnya ya dalam rangka mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang inklusif dengan disabilitas, khususnya di lapangan pekerjaan. Ya, kalau saran untuk OPD jelas pengawalan ya, karena regulasinya udah ada. Walaupun sebenarnya ini apa ya, prediksi aja lah ya, prediksi pelaksanaan ULD di tahun pertama, kedua, dan ketiga ini saya cukup meyakini ada tantangan besar untuk ULD ini. Jadi mereka butuh didampingi. Saya melihatnya seperti itu. Yang tadi saya cermati di awal bahwa di Permenakernya tidak ada ruang yang besar untuk organisasi disabilitas berkontribusi. Ini merupakan bagian dari seharusnya menjadi koreksi ya ke depan ya, bahwa ULD di daerah itu nggak bisa jalan sendiri tanpa ada pendampingan dari organisasi penyandang disabilitas. Permenaker nomor 21 2020 tadinya saya berpikir saya sebenarnya menunggu Permenaker ini bagaimana prosesnya, tapi akhirnya saya baru tahu bahwa ini sudah disahkan. Permenaker 21 2020 ini sebenarnya harusnya jadi sarana di mana menjawab sebenarnya akomodasi yang layak atau aksesibilitas bagi pekerja disabilitas itu apa aja. Setiap ragam itu sebenarnya apa saja yang harus kemudian jadi gambaran gitu ya, yang disediakan oleh pemberi kerja. Tapi akhirnya tidak terjawab juga karena dibuat loss begitu. Nah, itu mengindikasikan bahwa spesifikasi apa sebenarnya aksesibilitas, akomodasi yang layak per ragam disabilitas, itu akan ada di level teknis. Nah, di level teknis ini berarti ada di daerah. Di daerah ini saya meyakini seperti halnya semua pihak pasca Undang-Undang 8 2016 dibentuk, tidak begitu banyak tahu terkait dengan isu disabilitas, saya yakin ini di daerah juga begitu. Oleh karena itu, ruang organisasi disabilitas untuk mendampingi ULD di daerah, saya pikir harus dibuka. Bukan organisasinya yang dalam tanda kutip nempel-nempel ke dinas gitu ya. Saya pikir harus ada fasilitasi dari kementerian, dari Pak Hardi dan kawan-kawan begitu. Bagaimana mencoba merekatkan antar ULD dengan organisasi di masing-masing daerah. Jadi ULD punya mitra bertanya, OPD atau organisasi penyandang disabilitas punya mitra untuk menyalurkan memang ekspertis dia gitu. Jadi kita punya nih peta tenaga kerja di wilayah itu, si A dia hambatannya penglihatan. Kira-kira kalau penglihatan untuk pekerjaan administratif apa ya aksesibilitasnya yang diperlukan. Nah, ULD perlu teman diskusi untuk menjawab itu. Saya nggak terlalu yakin mereka langsung expert di bidang itu. Yang expert di bidang disabilitas sekali lagi adalah para penyandang disabilitas itu sendiri. Organisasi disabilitas daerah lah tempat bertanya yang paling benar gitu. Oleh karena itu perlu ditempel-tempelin tuh difasilitasi untuk bermitra kira-kira gitu ya antara organisasi penyandang disabilitas dengan ULD. Saya pikir PPDI punya cabang di seluruh Indonesia gitu ya, HWDI punya cabang di seluruh Indonesia, Pertuni begitu ya. Jadi partner ini saya bercandanya kalau organisasi penyandang disabilitas itu udah selevel sama parpol nih, udah selevel sama partai politik gitu. Jadi ketua organisasi nasional tuh udah kayak ketua partai politik gitu. Jadi udah punya cabang di semua daerah. Jadi kalau mau jadi presiden tuh gampang sebenarnya. Gitu. Jadi tinggal kemudian bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ULD-nya terutama itu bermitra dengan organisasi penyandang disabilitas yang memang expert di bidang itu. Nah itu yang satu. Yang kedua, saya pikir yang perlu dikejar satu hal saat ini adalah pertama data baseline. Teman-teman organisasi penyandang disabilitas menurut saya harus tahu situasi hari ini tuh gimana, berapa banyak tenaga kerja disabilitas yang sudah bekerja saat ini. Bukan data statistik ya, tapi data real gitu. Bisa dilihat misalkan berapa banyak pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas gitu kira-kira. Itu di level swasta, di level CPNS, di level PNS, ASN bagaimana. Itu satu. Kenapa? Karena teman-teman organisasi penyandang disabilitas harus bisa mengawasi tuh, harus bisa mantau. Tahun depan tuh maju atau mundur capaian 1% itu. Jangan sampai kita menerima kok, tapi ternyata yang udah diterima tahun lalu itu keluar resign gitu karena
nggak bisa bekerja, kira-kira gitu. Nah, jangan sampai angka ini menjadi sebuah hal yang terus kabur, terus sumir gitu ya. Saya pikir harus jadi patokan. Nah, selanjutnya satu lagi terkait dengan timeline tadi. Timeline itu maksudnya kira-kira target 1%, target 2% itu kapan sih mau dicapai? Tahun depan nih target pemerintah berapa sih gitu. Nah, ini saya pikir harus ditetapkan agar semua pihak bisa tahu dan semua pihak bisa punya upaya yang sama. Misalkan kalau pemerintah Pak Hardi dan kawan-kawan bilang tahun depan itu pekerja disabilitas naik 0,2% atau sekitar berapa jumlahnya. Ini organisasi penyandang disabilitas tuh bisa tahu, oh pemerintah punya target ini, saya bisa berperan apa, gitu. Saya bisa berkontribusi di mana. Saya pikir itu jadi clear semua perannya masing-masing dan semua bisa punya kontribusi. Jangan sampai ketika tidak tercapai misalnya tahun depan semua salah-salahan nih, oh ini salah pemerintah, salah OPD, salah pemberi kerja. Padahal sejak awal memang nggak pernah ada rencana yang clear. Sebenarnya ini gimana mau diselesaikannya. Mungkin itu Mas Ridwan, mohon maaf kalau terlalu panjang dan terlalu cepat ya, Mbak Putri, mohon maaf juru bahasa isyaratnya terlalu cepat. Terima kasih Mas Fajar, ini luar biasa. Berarti memang perlu ULD ini didorong untuk di Pemda nanti, tingkat Pemda itu pelibatan dengan OPD-nya ya Mas Fajar ya. Yang mudah-mudahan Pak Hadi ingin mendengar dan nanti bisa disampaikan bahwa penting adanya pelibatan terhadap OPD nanti. Baik, terima kasih Mas Fajri. Saya ingin ke Bu Miran. Bu Miran sangat semangat banget. Kita tidak mendengar tadi kan ada beberapa yang Ibu Miran sampaikan juga. Kemudian ada pertanyaan nih Bu. Apakah Apindo punya program khusus ya Bu dalam hal untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja? Nah, itu pun kalau ada program tersebut, kira-kira teman-teman disabilitas dapat informasi dari mana nih? Seperti itu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab dengan Pak Ridwan, tadi menarik yang disampaikan Pak Fajri, Mas Fajri, jadi memicu menggelitik saya. Sebenarnya begini, apalagi tadi ada target-target itu bagus banget gitu ya. Cuman yang saya membayangkan begini, target-target itu tidak begitu mudah sih menetapkan. Oh tahun depan kita harusnya sekian persen harus terakomodasi teman-teman penyandang disabilitas. Tapi di sini justru yang kami ya dari dunia usaha itu melihat juga bagaimana sebetulnya kerjasama semua stakeholder. Contohnya ini bukan cuma urusan ULD. ULD udah punya persoalan tersendiri. Betul yang disampaikan Pak Fajri tadi. Sebetulnya berdasarkan Undang-Undang 8 2016, pendampingan itu pengusaha itu kan harus ada pendampingan tuh, ada tuh segala macam. Terus ULD-nya, keputusan ULD-nya juga ada mendampingi pengusaha. Nah tadi bayangin aja Mas Fajri bilang ULD yang di daerah itu pun harus didampingi. Baik, yang harus didampingi mesti dia dampingi juga. Jadi memang ini PR yang besar. Saya sependapat setuju sekali bahwa ternyata banyak sekali, jujur, tidak banyak isu teman-teman di daerah atau pemda-pemda yang memahami isu ini, jujur aja, tidak banyak begitu. Ya, kalau misalnya ada ada BLK, BLK, tetapi BLK-nya yang dikatakan inklusif itu masih tanda petik, gitu, itu juga. Jadi ULD ini memang luar biasa sebetulnya fungsinya, dia di ujung tombak sebetulnya. Ujung tombak bagaimana teman-teman dunia usaha itu bisa memenuhi aturannya dia, bisa comply pada aturan yang 1% tadi. Itu harusnya memang ujung tombaknya di ULD. Nah, selain urusan ULD yang mesti kita perkuat, kita tingkatkan, ada satu hal, apakah kita tidak terfikir juga, kita itu tidak mungkin harusnya punya terfikir bahwa ada tata ruang yang inklusif. Jadi misalnya Pemda itu juga diwajibkan, tanda petik ya, diwajibkan untuk membuat satu rencana tata ruang itu yang inklusif. Nah itu yang harusnya ada proyeksinya. Memang tidak mudah, kita sadar tidak mudah karena kita tidak mulai dari ruang kosong.
Tetapi ini harus mengarah ke sana. Soalnya begini, ini sangat terkait dengan pemenuhan kewajiban dari teman-teman dunia usaha. Contohnya, kalau teman-teman yang misalnya yang dia harus pakai kursi roda ya, atau ada kesulitan untuk mobilitas, kalau terus kemudian tidak ada fasilitas umumnya, tidak inklusif, terus bagaimana dia akan datang ke misalnya ke kantor atau ke perusahaan, ke pabrik? Apa di sini kemungkinan apakah ada keharusan jadinya pengusaha itu menyediakan antar jemput? Nah, ini kan satu persoalan lagi. Jadi artinya semua pihak yang punya kewenangan di sini harusnya terlibat untuk berkontribusi untuk mewujudkan tempat kerja yang inklusif. Karena tempat kerja inklusif itu kan di hilir yang saya tadi bilang. Nah, di hulunya ini yang perlu dipikirkan bagaimana satu tata ruangnya tuh inklusif. Yang sederhana saja, transportasi untuk teman-teman yang penyandang disabilitas itu bagaimana? Sehingga dia bisa mobilitasnya itu mudah ke tempat kerjanya. Nah, ini jadi saya pikir ini PR-nya besar, tapi PR besar yang harus kita, tetapi ini harus dimulai dilakukan gitu loh, harus difikirkan gitu loh. Jadi ada dua hal, urusan ULD-nya sendiri sama urusan bagaimana kita menciptakan tata ruang yang inklusif itu. Baik. Luar biasa loh kalau itu bisa jadi ini kan jadi sinkronisasinya itu kan bagus sekali gitu ya. Ya orang-orang akan bilang, oh itu mah mimpinya loh. Kita kan mesti mimpi untuk seperti itu gitu loh. Karena ya itulah yang ideal seperti itu, walaupun misalnya untuk sampai ke sana mungkin ada pentahapan, kita paham lah itu paham. Tapi harus ada gerakan ke sana bagaimana menciptakan tata ruang inklusif gitu. Truk yang aja susah banget itu untuk trotoarnya yang aneh-aneh itu aja kita hadapi sehari-hari gimana itu. Nah, tapi minimal masing-masing orang atau masing-masing pihak melakukan tugasnya deh. Nah, dari teman Apindo ini juga menjawab pertanyaannya Pak Mas Ridwan tadi, apakah ada program gitu ya? Nah, sebenarnya program kami itu selalu ada. Programnya nih kalau menurut dari kami sekarang program itu masih dalam konteks program untuk memperkenalkan, mensosialisasikan, terus bahkan kami baru-baru ini melakukan pelatihan untuk fasilitator, ya, training of trainers untuk fasilitator bagaimana menciptakan tempat kerja yang inklusif. Kami sudah punya berapa orang? Ada 20-an fasilitator itu. Sehingga mereka itu kita harapkan nanti misalnya bisa fasilitator itu kan memang dia bisa menggetok tularkan konsep-konsep ini dan bagaimana sebetulnya menerapkan tempat kerja, membuat tempat kerja yang inklusif. Jadi si fasilitator ini kita latih dalam empat hari ini untuk itu. Jadi ini memang mungkin ya cuma segitu, tapi ini yang kita coba lakukan pertama-tama untuk kita lakukan seperti itu dan alhamdulillah sambutan juga dari teman-teman. Ini semua fasilitatornya itu dari teman-teman dunia usaha. Gitu. Jadi dari manajemen dunia usaha yang ikut di situ, terus kemudian kami malah begini, oke, gimana kita sekarang kita mencoba nanti mungkin awal bulan depan kita melakukan pelatihan juga bagi dunia usaha juga, jadi pegawai-pegawai atau manajemen itu kita akan mengajarkan melatih tentang bahasa isyarat. Kita lakukan itu untuk nanti bergelombang. Jadi artinya kita ada pelibatan dengan teman-teman disabilitas OPD. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari mitra kunci yang nanti akan saya nggak ngerti untuk pelatihannya itu kepada karena ini kita memiliki fasilitatornya sebetulnya ada kemarin teman-teman yang kemarin di fasilitator itu pelatihannya itu kami juga mengundang teman-teman dari grup organisasi penyandang disabilitas, tapi kan banyak Mas ya, ada beberapa gitu. Itu mereka ada di dalamnya juga memberikan semacam pertama kali ya, penjelasan pertama kali soal persoalan disabilitas. Itu kami undang di situ. Terus kami akan mencoba
kami akan melakukan pelatihan bahasa isyarat bagi teman-teman di dunia usaha. Jadi ya kami mencoba melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan itu tadi yang kita harapkan, bahwa semua orang, semua pihak, semua stakeholder melakukan tugasnya, sehingga ini nyambungnya tinggal gampang untuk menciptakan tempat kerja inklusif. Begitu, Mas. Tadi saya sempat teringat Ibu sempat menyinggung mengenai buku panduan yang diterbitkan Apindo. Ya. Nah, itu panduannya sudah terbit atau masih perumusan? Sudah, Bu. Sudah, Mas. Sudah loh. Sudah. Penyusunannya itu gimana prosesnya, Bu? Apa ada keterlibatan juga tentang disabilitas? Ada. Kami melibatkan teman-teman disabilitas, bahkan Cakfu pun terlibat di dalamnya, dalam penyusunan itu Cakfu juga terlibat. Jadi ini cukup lama, 1 tahun kami menyusunnya gitu ya. Dengan teman-teman penyandang disabilitas kami libatkan. Dan bahkan di dalam buku itu ada lampiran organisasi-organisasi disabilitas yang bisa dihubungi kalau teman-teman memerlukan apa saja ya komunikasi. Kami sampaikan di situ. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Nah, mengenai kebijakan perusahaan internal, Bu. Ya. Khususnya ketika perekrutan tenaga kerja disabilitas kan ada perbedaan di antara perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana Apindo mendorong anggota-anggota asosiasi untuk memenuhi kuota tenaga kerja disabilitas maksud, Bu? Sebetulnya program-program kami yang untuk mensosialisasikan, kita berkali-kali, bahkan kami waktu itu mengundang, mungkin Mas Hardi ingat, mengundang Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk dialog langsung interaktif dengan teman-teman dari daerah-daerah ya, perusahaan-perusahaan atau DPP, DPK juga jadi salah satunya kami lakukan seperti itu. Nah, penjelasan bagaimana sih kita harus memenuhi aturan tentang tenaga kerja yang inklusif itu, kita harus memenuhi aturan, tetapi juga yang jadi persoalan kan selalu dari sejak semula itu bukan mereka nggak mau ya. Pertama kali banyak mereka yang memang tidak familiar dengan isu itu. Itu harus kita akui ya. Jadi memang gitu memang kadang-kadang. Tetapi setelah kita kembali sebetulnya mereka nggak masalah. Itulah bagusnya kami berbahagia gitu karena mereka semua ada apapun itu untuk kita kan bangsa yang bermartabat gitu loh. Bagaimanapun kita anggota masyarakat yang bermartabat. Jadi masalah-masalah seperti itu tuh sangat diperhatikan, concernnya seperti itu gitu. Tapi yang harus kita tidak boleh lupakan, perusahaan ini kan bukan dinas sosial yang begitu mudah itu. Terus 1% kita taruh 1%. Persoalannya kadang-kadang kalau 1% supaya ngejar target saja terkuota, buntut-buntutnya dia banyak tuh keluhan nyampe ke kami bahwa ini dipenuhi gitu, tapi terus sebentar aja terus keluar karena dia tidak, tanda petik ya, tidak kompeten gitu. Yang penting bagi pengusaha kita memenuhi, tapi kan bukan itu. Kita inginlah dia punya tempat kerjanya pekerjaannya juga pekerjaan yang decent, yang jadi yang berkelanjutan gitu. Itu juga pengen begitu. Nah, artinya ini yang kita dorong ke sana, dan dengan pelatihan-pelatihan pengajaran-pengajaran supaya mereka betul-betul paham dan kepentingannya untuk memenuhi aturan ini. Sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan yang MNCs ya, yang multinational gitu dan banyak, atau yang banyak misalnya ada kaitannya dengan buyer luar negeri, itu relatif sebetulnya mereka di dalam ininya sudah kita sudah masuk ke dalam diri bahwa itu menjadi satu code of conduct gitu untuk masalah-masalah inklusivitas. Itu nggak jadi masalah sebetulnya kalau untuk itu. Nah, tetapi ya itu dia persoalannya kan mencari tenaga kerja yang pas untuk itu bagaimana, ini yang tadi saya sampaikan PR-nya. Oke, baik, terima kasih Ibu Mira. Nah, karena ini kita dibatasi dengan waktu, Bapak dan Ibu sekalian, terakhir saya ingin closing statement singkat aja dari Pak Sam dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Ridwan, Mbak Reta. Undang-undang sudah ada, peraturan pemerintah sudah ada, peraturan menteri juga sudah ada. Tapi masih ada perusahaan yang belum memenuhi kuota 1%. Begitu juga untuk badan usaha milik negara masih juga ada, belum. Mari kita bersama-sama mengawal regulasi ini
supaya dapat diimplementasikan ke bawah. Terima kasih, Mas Ridwan. Terima kasih Pak Sam. Mas Fajri, singkat padat. Iya, betul. Silakan. Mas. Ya, saya mungkin menekankan terakhir di bahwa apa yang sudah ada hari ini, regulasinya kita sudah bisa jadi panduan masing-masing, bahkan tadi yang disampaikan oleh Bu Mira di banyak sektor gitu ya, terkait bangunan, terkait dengan pekerjaan, bahkan pekerjaan pun terkait dengan pendidikan begitu. Itu sebenarnya kalau kita tumpahkan di hari ini, kalau kita bicara 5 tahun lalu masih bertaraf mimpi. Tapi kalau tahun ini sebenarnya itu sudah tertuang di dokumen pembangunan, begitu di RPJMN sudah masuk. Kita punya rencana induk penyandang disabilitas hari ini, dan itu sudah menjadi panduan bagi terutama pemerintah dan pemerintah daerah ya untuk bisa merealisasikannya. Aturan main yang jelas gitu ya, semua jadi tahu perannya apa dan kontribusinya bisa dilakukan di mana. Saya pikir itu akan memperjelas apa peran yang akan dilakukan oleh masing-masing, dan saya sepakat masing-masing punya peran dan masing-masing harus fokus mengerjakan tugasnya, kira-kira begitu. Dan kita harus melakukan ini secara tersistematis. Capaian hari ini adalah akan menjadi baseline, akan menjadi dasar bagi kita melakukan evaluasi di tahun depan dan begitu seterusnya. Jadi kita bisa, kalau ada capaian baik, kita bisa merayakan bersama, kira-kira begitu. Dan ketika ada hal yang perlu diperbaiki, kita itu menjadi concern kita bersama untuk bisa meningkatkan terus ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mas Reza. Terima kasih, Mas Fajri. Ibu Mira mungkin? Terima kasih, Mbak Reta. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman dari dunia usaha untuk berupaya memenuhi ketentuan-ketentuan yang di dalam aturan Undang-Undang 8 2016, khususnya tentang kuota pemenuhan dari mempekerjakan penyandang disabilitas. Saya juga memahami bahwa ada beberapa hal yang perlu yang menjadi tantangan, tetapi kita bisa memulai dari apa yang kita bisa. Dari tingkat yang paling sederhana itu kita bisa lakukan, dan berkoordinasilah dengan DPN Apindo kalau memerlukan semacam guidance untuk ini. Karena kami sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu Bapak Ibu untuk merealisasikan Undang-Undang 8 tahun 2016. Terima kasih. Wow, luar biasa. Silakan Pak Hardi, mungkin singkat ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Rita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga. Saya kira saya sangat mendukung juga pendapat dari Bu Mira bahwa dan Mas Fajri bahwa sebenarnya memang inti akhir nanti seperti Pak Sam harapan bahwa ternyata kita masih mendorong dunia usaha. Tetapi sebenarnya bukan hanya dari dunia usaha saja. Justru public sector dari pemerintah sendiri harusnya mendahulukan bahwa mengetahui kewajiban itu. Ini bukan kewajiban langitan yang mungkin boleh diistilahkan seperti itu. Tetapi harus kita capai atau harus kita targetkan dan harus kita implementasikan bagaimana mencapainya. Tentunya harapannya kami juga selalu mohon mendapatkan masukan baik dari teman-teman OPD, baik dari dunia usaha dan juga tentu dari teman-teman pemerhati seperti Pokja dan selanjutnya, bahwa semuanya memang kita harus bekerja sama dan tidak boleh berhenti hanya di satu titik tentunya. Dan semuanya adalah kita ingin berkontribusi, mudah-mudahan segera menjadi wujud dari tujuan kita bahwa ketenagakerjaan inklusi itu bukan hal yang mimpi saja. Terima kasih. Terima kasih. Wow, Ridwan hari ini luar biasa sekali. Kita berharap bersama ya Ridwan, dengan adanya kerjasama dari multi stakeholder, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas dapat terwujud di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, sampai jumpa.